Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 16 September sampai dengan besok tanggal 17 September 2021. Jadi saya akan bahas seperti biasanya, ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya juga bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi saya mulai langsung untuk analisa saham harian. Saya mulai dengan Arto ya, atau Bank Jago ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk daily chartnya ya, ini gambarnya sudah saya gambarkan ya. Memang garisnya banyak. Dia memang kecenderungan dia sebenarnya sih masih sideways ya. Dia di bawah ya. Jadi dia memang sidewaysnya ini dia cenderung lesu ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat ya, dia naik kemudian turun, koreksi sideways ya, kemudian turun. Ini memang mulai merambat naik ya, tapi dia itu masih di bawahnya 16.000 ya. Jadi istilahnya itu walaupun dia sideways, dia masih koreksi turun ke bawah ya, masih resiko turun ke bawah ya. Jadi kalau kita mau trading ya sebenarnya sih kalau amannya ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 11.000 ya. Karena kalau dia masih di bawah 16.000, dia masih kecenderungan range-nya di bawah ya, sekitar 13.500 sampai dengan 15.500 ya, di bawahnya area ini ya. Kalau mau trading sih boleh-boleh saja, tapi menurut saya sih jangan terlalu banyak ya, bertahap aja baiknya. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trading stopnya dan stop lossnya di 14.500 dan 14.000 ya, seperti itu ya. Kalau maupun buy, kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 15.000 ya, ke atas persen kita nyicil buy ya, seperti itu. Buynya bertahap aja, atau mau buy sekarang 14.500 boleh ya, seperti itu ya, terserah ya. Kalau buy sekarang pasang stop lossnya di, kalau di 14.500 kan terlalu dekat ya. Pasang aja di 14.000 ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih selama dia bertahan di atas 13.500 dia masih cukup bagus lah. Itu maksimum stop lossnya ya. Kalau misalnya kita buy sekarang, nanti kalau dia naik lagi ke atas 15.000 boleh buy up ya, atau average up ya, tambah lagi naik ke atas 15.500 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 16.000 mau tambah lagi silakan ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini resistennya cukup kuat ya, sekitar area 16.900 ya. Garisan saya di 16.875. Jadi kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 16.875 ya, dia turun ke bawah ya, lebih baik take profit dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau banyak bertahap mulai dari sekarang boleh-boleh saja ya, seperti itu ya. Tapi memang kecenderungannya dia masih cenderung lesu ya, seperti itu ya. Walaupun hari ini kelihatannya rebound ya, tapi ini masih resiko kalau dibilang downtrend ya nggak juga sih, dia sideways ya, seperti itu ya. Ini mulai merambat naik ke atas, tapi dia kalau kita perhatikan dari pola sebelumnya dia turun koreksi ya, dia turun lagi koreksi ya. Ini high-nya memang dia higher high ya, tapi dia masih menguji apakah dia berhasil higher high lagi atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk Arto. Berikutnya untuk friend. Jadi friend ini memang sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan ya. Ini adalah area buy weakness-nya ya, sekitar 119. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 119, boleh buy, atau naik ke atas 123 ya, saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy ya, sudah harusnya sudah mulai profit ya, seperti itu ya untuk friend ya. Lumayan kenaikannya ya. Apakah masih bisa naik lagi? Bisa ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 123 dan 119 ya. Kalau mau buy sekarang juga boleh aja, tapi banyak bertahap ya. Pasang stop lossnya di 123 dan 119. Nanti kalau dia berhasil naik ke atas 129, tambah lagi silakan. Naik ke atas, ini kan ada dua ya, 132 dan 135. Kalau terlalu banyak garisnya yang 132 saya hapus ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 135, mau tambah lagi silakan. Maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 143 ya. Memang di sini swingannya 142. Tapi garisan saya di 143. Jadi kalau dia naik ke atas 143 mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya ya sekitar area 170 ya. Selama dia bertahan di atas 143 dia masih peluang untuk breakout ke atas 170. Itu untuk friend ya. Um, Memang di sini kita lihat ya target terdekatnya di 135. Jadi masih ada peluang naik lah sampai 135 minimum ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang silahkan aja. Buynya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Sambil pasang trading stop dan stop loss. Kurang lebih cukup untuk friend. Berikutnya AGRO. Nah, AGRO sudah naik lagi ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau mau buy weakness kan areanya sudah saya gambarkan ya. Ini area buy weakness 2260. Kalau dia naik ke atas 2260 boleh buy ya, silakan ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 2400 buy ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2600 tambah lagi naik ke atas 2800, kemungkinan besar dia breakout ke atas 2920 ya.
dengan target berikutnya di 3.000 dan 3.500. Itu kurang lebih untuk AGRO ya. Yang mudah-mudahan aja dia lancar untuk AGRO ya. Oke, berikutnya untuk kota ya. Jadi kota ini sebelumnya memang sempat membuat orang kesal ya. Sempat ARB ya kemarin ya. Jadi setelah itu dia mulai bangkit berdiri. Hari ini dia kenaikannya lumayan tinggi ya. Ini garis-garis saya 24 sudah tercapai ya. Jadi yang rajin nonton ya, itu harusnya ikutin aja garis-garis saya. Saya kan sudah bilang, uptrendnya sebenarnya masih bagus, tapi ciri khasnya kota memang dia seperti anak tangga ya. Jadi kalau sudah naik tinggi, dia cenderung koreksi, kemudian breakout lagi ya, dia akan membentuk higher high lagi, anak tangga yang baru di atasnya ya. Jadi 24 ini sudah saya gambarkan. Jadi yang rajin nonton ya, pasang automatic order, ya, itu harusnya sudah profit ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi, naik ke atas 24, tambah lagi boleh. Target berikutnya di 300 dan di sini memang kalau kita lihat ya, setelah naik ke atas 300, target price-nya bisa sampai ke Fibonacci retracement 38,2%. Sekitar 392-an ya. Tapi garisan saya 420 ya, seperti itu ya. Jadi sekitar 390 sampai dengan 420 bisa lah ya. Nanti kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 300, boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness ya, sebelumnya memang saya kasih area 148, tapi berhubung dia sudah breakout ya, ya tunggu aja di area 194. Artinya kalau misalnya dia koreksi dekat 194, kalau dia berhasil rebound lagi, boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi tunggu mantul ya. Naik ke atas 222, tambah lagi, breakout ke atas 264, tambah lagi, dan seterusnya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk kota ya. Jadi memang kota itu ciri khasnya seperti itu ya. Jadi kita kalau buy ya, belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu ya. Dia nyantai aja karena dia kenaikannya masih cukup bagus peluangnya ya. Seperti itu kurang lebih cukup untuk kota. Berikutnya untuk BRIS. Jadi BRIS ini adalah area buy on weakness yang sudah saya gambarkan ya. Naik ke atas 2190 boleh mulai buy ya, seperti itu ya. Nah, pas nanti ini sesi kedua kan dia turun di bawah 2190, sebenarnya masih lumayan wajar ya, seperti itu ya. Dia mulai rebound, kalau dia berhasil bertahan di atas 2190, dia kecenderungan bisa breakout sampai 2510 ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja untuk BRIS sambil pasang trailing stopnya dan stop lossnya di 2100 dan di area 2000 ya di sini ya. Ini swing low-nya ya. Itu yang sudah punya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 2100 dan 2000 ya. Tapi banyak bertahap. Kalau dia naik atas 2320 silahkan tambah lagi ya. Swing high di sini 2290, tapi saya garisan saya sebelumnya di 2320. Saran saya sih ikutin garisan yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Saya nggak rubah-rubah lagi ya. Kalau terlalu sering dirubah-rubah nanti bingung ya garis-garisnya ya. Jadi garis-garisnya ini untuk acuan untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Ada yang sebelumnya tanya, Pak Sunar kalau belinya bertahap ini kan banyak garisnya. Nah dibagi berapa? Ya tergantung selera masing-masing. Ada yang mau money manajemennya agak bertahap ya. Jadi dibagi aja 5 atau dibagi 4 seperti itu ya. Nah, jadi terserah ya. Jadi kalau naik ke atas 2190 atau sekarang buy boleh ya. Kemudian naik lagi ke atas 2320 tambah lagi, naik lagi ke atas 2400 tambah lagi dan seterusnya ya. Target tekannya di 2510. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2510, target berikutnya di area kurang lebih sekitar 2880 sampai dengan 2910. Itu untuk BRIS ya. Belinya bertahap aja. Memang ini dia masih kecenderungan kalau dibilang dia uptrend, sebenarnya dia masih sideways ya. Testing area sekitar Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau saya tarik swing low di sini dan swing high-nya sekitar area 2200-an ya. Jadi dia berusaha untuk breakout ke atas ini ya. Area dari Fibonacci retracement 61,8%-nya kurang lebih ya. Jadi dia masih berjuang ke atas ya. Jadi makanya kita kalau belinya bertahap aja karena dia masih istilahnya kalau menurut ilmu Fibonacci retracement ya, kalau dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, dia sebenarnya masih risiko cenderungan ke bawah ya, seperti itu ya. Walaupun ini sudah mulai rebound ya, yang mudah-mudahan aja lancar bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2320 silakan tambah lagi, naik lagi ke atas 2400 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Itu untuk BRIS. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASSA ya, ASA ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk ASA, dia sudah berhasil naik ke atasnya 2800, target 3000 sudah tercapai ya. Jadi yang volumenya tinggi juga ya. Yang rajin mengikuti ya, seperti itu ya, mencatat dan tentu saja buy ya.
itu profitnya lumayan ya. Jadi ASA sudah saya bahas di analisa saham harian sebelumnya ya. Bukan karena sudah naik tinggi terus Pak Sunar bahas, enggak ya. Anda jangan salah paham ya. Ada yang sebelumnya eh, bilang ke saya atau yang komen ya, Pak Sunar bahas saham-saham yang belum naik dong. Nah, sebenarnya ada saya bahas juga ya di analisa saham mingguan itu ada beberapa saham itu memang belum naik ya seperti itu ya. Seperti sebelumnya yang terakhir konstruksi BUMN dan properti itu saya bahas jauh hari sebelumnya, minggu sebelumnya sudah saya bahas sebelum dia naik. Memang dia cenderungan downtrend, tapi saya sudah sebutkan banyak bertahap aja, lihatnya ke atas. Jadi kalau dia naik ke batas tertentu baru kita buy. Jadi bukan istilahnya bukan tangkap pisau jatuh, enggak. Saya nggak pernah mengajari orang uh, tangkap pisau jatuh, nggak pernah ya. Karena di saham itu saya lebih suka follow the trend ya. Kalau dia sudah mulai rebound atau berbalik arah dari downtrend mulai rebound ke entah itu sideways atau dia akan berbalik arah ke uptrend ya. Barusan kita mulai buy. Kalau dia masih strong downtrend ya saya biasanya nggak nyarankan untuk buy. Kecuali kalau mau spekulasi buy on weakness, saya sudah kasih juga batasan stop loss-nya ya. Jadi saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya buy high sell higher, uh, ketika dia breakout boleh buy, boleh tambah lagi, ya saya bilang boleh kalau trennya masih bagus. Tapi ternyata dalam perjalanannya gagal turun ke bawah, yaitu market ya. Saya nggak bisa ngatur arah pasarnya ya. Kalau saya bisa mengatur harga saham di pasar saham, saya pasti jadi orang yang terkaya di dunia ya. Kalau saya bisa ngatur harganya, oh ini harus naik ke 3.500. Oh ini kalau dari 3.500 harus turun ke 1.000, nanti naik lagi ke 4.000. Kalau bisa ngatur 100% seperti itu ya, itu namanya marketnya kita nggak efisien ya. Bisa dimanipulasi oleh kelompok tertentu ya. Memang ada beberapa saham yang tidak liquid bisa dimanipulasi istilahnya ya. Karena memang bidder offernya nggak seimbang ya. Sehingga dia kalau tidak liquid ya dia bisa naikkan tinggi, bisa turunkan dalam ya seperti itu ya. Tapi untuk kebanyakan saham yang bagus yang volatilitasnya volumenya transaksinya lumayan bagus ya, nggak lumayan liquid maksud saya, itu biasanya naik turunnya ya dia tergantung juga sih, ada yang fluktuasinya tinggi ada yang enggak ya seperti itu ya. Jadi cari yang liquid ya, jangan cari yang tidak liquid ya. Kalau tidak liquid itu memang bisa naik tinggi tapi dia resikonya kita nggak bisa jual ya seperti itu. Jual sih bisa tapi nggak laku ya seperti itu ya. Uh, jadi ASA ini kalau dia breakout ke atas 3.000 saya sarankan tambah lagi boleh ya. Nah ternyata kok masih turun Pak Sunar Pak sesi 1 ya, sebenarnya sih masih cukup wajar ya sebenarnya itu ya. Um, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di area 2.900 dan 2.800 ya. Itu sudah punya. Kalau yang belum punya sebelumnya area buy on weakness saya sarankan di area 2.400. Nah dia kan sudah berhasil naik ke atas ya kan untuk ASA. Jadi mau buy on weakness tunggu aja di area sekitar saya agak naikkan ya 2.600. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 2.600 ya seperti ini ya, koreksi di bawah 2.600 kita belinya kalau dia berhasil rebound. Jadi kalau berhasil rebound atau mantul ya, ketika mau menjelang closing atau besoknya ya, dia bisa naik sampai dengan 3.000 ya. Jadi belinya bertahap naik ke atas 290 tambah lagi, naik ke atas 2.800 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih sama dengan yang saya bahas sebelumnya ya. Ini hanya misalnya mengingatkan aja kalau mau tambah lagi di atas 3.000 silakan. Target berikutnya 3.200. Kalau naik ke atas 3.200 apakah masih bisa naik? Masih bisa ya. Jadi target berikutnya kalau saya gambarkan dia bisa di 3.400. Saya pakai kelipatan, setiap kelipatan 200 saja ya seperti itu ya. Karena kalau saya perhatikan sih untuk ASA ini sih dia kecenderungan masih sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Memang pergerakan harganya setelah naik dia sideways-nya lama ya. Kemudian range-nya lebar ya. Jadi seperti itu ya. Perlu dipahami kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3.200 dengan target berikutnya di 3.400 untuk ASA. Kalau mau buy sekarang ya stop loss-nya agak jauh ya, 2.800 dan 2.690. Belinya bertahap aja, kalau dia naik lagi breakout ke atas 3.000 tambah lagi boleh. Kalau mau tambah lagi antara 3.000 dan 3.200 mungkin tambahnya sekitar angka 3.050 atau 3.100 ya seperti itu ya. Nanti kalau naik lagi ke atas 3.150 atau 3.200 ke atas ya tambah lagi dengan target berikutnya di 3.400. Jadi bentuknya ini seperti anak tangga ya. Jadi masih memungkinkan untuk naik lagi. Itu kurang lebih untuk ASA. Berikutnya untuk Pegas. Nah Pegas ini kan dia mulai naik Mas Sunar ya. Dia sebenarnya sih ya selama dia bertahan di atas figurasi retracement 61,8% ya. Ini kan dari swing low di sini dan swing high-nya. Dia kan turun dalam kemudian sideways ya. Jadi sideways-nya dia itu sebelumnya di bawahnya fibonacci retracement 61,8%. Nah, minggu ini memang dia berjuang untuk
naik dan bertahan di atas 1100 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1100 sebenarnya sih sudah cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi stop lossnya kalau sudah punya pasang aja di 1085 dan 1050. Area buy on weakness saya sarankan di 1050-an. Artinya kalau dia misalnya koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 1050 barusan buy. Naik ke atas 1085 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Itu untuk Pegas. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 1150 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi dan seterusnya. Uh, itu kurang lebih untuk Pegas ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja. Mau pakai money management dibagi 4 ya boleh aja. Jadi beli sekarang, nanti kalau naik lagi ke atas 1150 tambah lagi, naik lagi ke atas 1200 tambah lagi, naik lagi ke atas 1245 tambah lagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi Pegas ini kurang lebih sama dengan sifatnya seperti konstruksi BUMN ya. Dia kalau naiknya itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kita nggak perlu merasa ketinggalan ya Pak Sunar seperti itu ya. Eh, jadi eh, kalau yang mungkin ada yang bilang ke saya, Pak Sunar nanti ketinggalan Pak Sunar, nggak beli saja semua sekarang. Memang kalau di atas 61,8% ya, di atas 1100 dia masih cukup bagus. Masalahnya kan dia barusan berapa hari ini ya, masih belum yakin ya. Itu pun ini volumenya menurun ya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja, tapi bukan berarti jelek enggak ya. Ini sudah mulai berjuang ke atas rebound lah istilahnya seperti itu ya. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk bank. Bank ini masih sama ya, sideways lama ya. Jadi ini area buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya. Memang saya sudah sebutkan dua area. Ini artinya sebelumnya kan dia berhasil naik, kemudian dia sideways koreksi ya. Ini saya kasih 3400. Nah ini kalau naik ke atas 3400 barusan buy. Ini kan belum naik ke atas 3400 ya. Berarti tunggu area buy on weakness sebelumnya ini ya. Nah ini mungkin sudah buy 3180 ke atas. Ternyata besoknya gagal loh sudah. Ya harusnya pasang trade stop dan stop loss ya seperti itu ya. Nah kali ini dia kan rebound lagi ke atas 3180. Apakah dia bakalan turun lagi Pak Sunar? Karena ini sebelumnya kan turun, ya kan? Arahnya memang turun ke bawah ya. Jangka pendeknya memang turun. Ini kan uh, mulai rebound ke atas. Ya, jadi kalau mau buy on weakness sebenarnya sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 3180 dan 3080. Kalau memang sebelumnya itu gagal ya, itu bukan berarti kali ini dia pasti gagal lagi turun ke bawah. Enggak ya. Kita jangan terlalu kaku di sahamnya seperti itu ya. Kita harus fleksibel. Sebelumnya kalau dia gagal turun lagi ke bawah, bukan berarti kali ini pasti gagal. Enggak ya, belum tentu ya. Ya seperti itu ya. Mobilnya bertahap aja. Nanti naik ke atas 3330 tambah lagi, naik ke atas 3400 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya kalau mau uh, trading ya, kalau ikutin saya garis-garisnya ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuan garis-garisnya. Kapan harus pasang trading stop, kapan harus pasang stop loss ya seperti itu ya. Kapan kalau misalnya naik kita pasang lagi average up ya seperti itu ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan, silakan dipakai ya. Kurang lebih cukup untuk bagian pertama. Ini ada 8 saham, nanti bagian kedua saya bahas 8 saham juga untuk hari ini tanggal 16 September sampai tanggal besok 17 September 2021. Jadi yang sudah punya ya dijagain aja saham-saham yang ada di portfolio ya seperti itu ya. Sejauh ini masih cukup bagus kondisi pasarnya, nggak ada berita buruk, nggak ada bad news ya maksud saya. Jadi masih bagus. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya doa saya ya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin ya. Terima kasih banyak.